Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan moderator dari kelompok 8 izin memulai diskusi tentang tugas pada minggu kemarin mengenai inflasi di Indonesia yang menduduki peringkat 7 dunia pada September 2023 yang dikutip dari ikat.co.id dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPT MAK. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Saduddin Mas Adia dengan NIM 200 310 2174. Dan juga ada saya perkenalkan Ilham Arif Hamdani dengan NIM 203 102159. Dan saya Tiapujian Vanessa NIM 2013 102189. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Dari kutipan tersebut, di sini kami akan menyampaikan tanggapan dan juga kritikan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus tersebut, teman-teman? Menurut tanggapan saya, yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Tingginya tingkat inflasi inti Indonesia pada September 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi ini yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan biaya hidup, dan mengganggu kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menuntut tindakan yang efektif dari pemerintah dan bank sentral untuk menstabilkan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, menurut pendapat saya, pengaruh dalam dan luar negeri, inflasi inti Indonesia yang tinggi juga dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar negeri. Faktor dalam negeri seperti kenaikan harga bahan pangan, kebijakan fiskal yang tidak seimbang, dan fluktuasi nilai tukar dapat berkontribusi terhadap inflasi. Sedangkan faktor luar negeri seperti harga komoditas dunia dan ketidakstabilan ekonomi global juga dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Mungkin dari Mas Dian. Menurut saya perlu kebijakan moneter yang ketat untuk mengatasi inflasi inti yang tinggi. Diperlukan kebijakan moneter yang ketat dari bank sentral, kebijakan suku bunga yang lebih tinggi, dan pengendalian likuiditas dapat membantu menekan inflasi. Namun kebijakan ini juga harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi pengereman terlalu kuat yang dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Ian dan Mas Ilham atas tanggapannya. Dan selanjutnya di sini kami juga akan menyampaikan kritikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kritikan terlebih dahulu, silakan. Baik Mas, saya izin untuk kritikan. Yang pertama, dampak terhadap daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi inti dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik dengan cepat, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin selanjutnya ada yang mau mengkritik. Izin berkritik Mas Ilham. Menurut saya, tantangan bagi pelaku usaha. Inflasi inti yang tinggi juga memberikan tantangan bagi pelaku usaha. Kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan penghambatan pertumbuhan bisnis. Selain itu, pelaku usaha juga dapat kesulitan menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar yang penuh dengan inflasi. Bagaimana tanggapanmu tentang kritikan ini, Mas Dian? Kalau menurut saya, izin mengkritik dulu ya. Ya, silakan. Menurut saya potensi ketidakstabilan ekonomi, tingkat inflasi inti yang tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Ketidakpastian harga barang dan jasa dapat mengganggu perencanaan bisnis dan investasi. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan mengurangi daya tarik investasi di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun perlu diingat bahwa evaluasi terhadap inflasi inti Indonesia pada
September 2023 memerlukan analisis yang lebih mendalam dan melibatkan berbagai faktor ekonomi. Itu Mas. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memberikan tanggapan dan kritika mengenai inflasi di Indonesia yang menduduki peringkat dunia. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian hasil diskusi kita pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.